warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera rekan-rekan media dan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang saya hormati. Kembali pada hari ini saya Agus Suwandi, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Utara, akan menyampaikan beberapa laporan pada hari ini Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020. Untuk data orang dalam pemantauan atau ODP, semuanya berjumlah 296 yang sedang dipantau, terdiri dari 167 di Tarakan, 5 di Malinau, 29 di Nunukan, 73 di Tanah Tidung, Bulungan 22. Kemudian untuk OTG atau orang tanpa gejala yang sedang dipantau berjumlah 492. Di Tarakan ada 248, Malinau ada 39, Nunukan ada Malinau ada 35, Nunukan ada 29, Tanah Tidung ada 16 dan Bulungan ada 164. Pasien dalam pengawasan yang sedang menjalani perawatan berjumlah 23 orang. Di Tarakan ada 8, Malinau ada 6, Nunukan ada 3, Tanah Tidung tidak ada dan Bulungan ada 6. Kemudian jumlah kasus positif yang terkonfirmasi sampai kemarin berjumlah 153 orang, terdiri dari 38 di Tarakan, Malinau 32, Nunukan 41, kemudian Tanah Tidung 3 dan Bulungan ada 39. Kemudian kemarin siang ada tambahan lagi 2 kasus positif di Nunukan, sehingga Nunukan berjumlah 43 dan data semuanya berjumlah 155. Tambahan kasus positif di Nunukan tersebut atas nama 1 HN, perempuan usia 35 tahun. Ini merupakan kontak erat dari salah satu jamaah tablik. Kemudian yang kedua MIM, laki-laki usia 15 tahun. Ini merupakan salah satu klaster dari pesantren Temboro Magetan yang datang ke Nunukan. Kemudian untuk data sembuh sampai kemarin dengan adanya tambahan kembali dari Nunukan 12 orang, sehingga data menjadi 41 orang yang telah dinyatakan sembuh. Di Tarakan ada 7, Malinau ada 6, di Nunukan menjadi 18, Tanah Tidung tidak ada dan Bulungan ada 10. Adapun tambahan 12 data dari Nunukan yang sembuh tersebut, 1 atas nama HDN, laki-laki usia 32, kemudian HLD, laki-laki usia 33 tahun, kemudian ASK, laki-laki usia 56 tahun, yang keempat MNR, laki-laki usia 49 tahun, yang kelima AKL, laki-laki usia 42 tahun, yang keenam HMN, laki-laki usia 45 tahun, yang ketujuh ASD, laki-laki usia 26 tahun, yang kedelapan BHR, laki-laki usia 38 tahun, kesembilan NSL, laki-laki usia 33 tahun, yang kesepuluh SMD, laki-laki usia 38 tahun. 10 orang ini merupakan klaster dari jamaah tablik. Kemudian yang ke-11 HFZ, laki-laki usia 42 tahun. Ini merupakan warga negara Malaysia yang juga sedang dirawat di Rumah Sakit Nunukan. Dan yang ke-12 NRQ, perempuan usia 22 tahun yang merupakan kasus transmisi lokal yang ada di Nunukan. Sehingga 12 ini dinyatakan sembuh dan tadi menambah data untuk kesembuhan di Kabupaten Nunukan. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian tadi kami sampaikan bahwa jumlah kasus konfirmasi positif di Kaltara sampai pada hari ini berjumlah 155 orang, sembuh 41 orang dan meninggal 1 orang, sehingga yang masih menjalani perawatan sebanyak 113 orang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam 1 minggu ini kami mencatat ada 96 sampel yang dinyatakan negatif ya. Dari sekian sampel yang kita kirim ke BBL
BBTK LPP dan Balitbangkes Jakarta. Dan dari jumlah semuanya sampai tadi malam, jumlah sampel yang dinyatakan negatif di Kaltara berjumlah 202 orang, baik dari PDP, ODP maupun OTG yang ada di Kaltara. Kemudian kami juga perlu menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan swab ya, dari PDP yang meninggal di Tarakan dalam minggu lalu, semuanya dinyatakan negatif ya. Jadi tidak ada PDP meninggal yang di Tarakan dalam minggu lalu itu, tidak ada yang dinyatakan positif, semuanya dinyatakan negatif. Tetapi walaupun demikian, penanganan jenazah dan pemakaman telah dilaksanakan dengan protokol COVID karena meninggal dengan status PDP. Kemudian kami juga perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini merupakan juga berita gembira kita bahwa beberapa sampel Kaltara itu sudah bisa diperiksa di laboratorium tes cepat molekuler atau TCM yang kita tempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi di Tarakan. Dan saat ini kami sedang melaksanakan tahapan pemantapan mutu eksternal atau PME, yaitu dengan membandingkan hasil pemeriksaan dari TCM tersebut dengan pemeriksaan yang ada di Balitbangkes. Jadi kita mengirim 5 sampel positif dan 10 sampel negatif yang diperiksa di TCM untuk dibandingkan pemeriksaannya di laboratorium PCR yang ada di Litbangkes ya. Hasil PME ini nanti yang akan menyatakan validitas data dari TCM yang kita gunakan khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Tetapi untuk pemeriksaan TCM ini juga masih dalam skala terbatas ya. Jadi kita hanya nanti mengambil beberapa sampel prioritas mengingat keterbatasan dari alat TCM yang hanya mampu sedikit untuk running, dan jumlah cartridge yang dikirimkan dari Kementerian Kesehatan juga masih terbatas, tetapi akan dikirim secara bertahap ya, dari Kementerian Kesehatan ke Kaltara. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa proses pengadaan lab PCR ya, alat-alat yang terkait laboratorium PCR atau polymerase chain reaction yang kita akan adakan di Kaltara. Saat ini memang kami sedang menunggu pengiriman alat tersebut dari rekanan yang ditunjuk, dan ini merupakan pengadaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan nanti akan dilanjutkan lagi dengan tahapan instalasi ya, oleh teknisi, sehingga mungkin memerlukan beberapa waktu lagi. Dan jika nanti semuanya sudah siap, maka pemeriksaan sampel COVID di Kaltara itu sudah bisa kita lakukan sendiri, tidak perlu mengirim lagi ke Jakarta atau ke tempat lainnya. Dan laboratorium PCR ini juga kita akan tempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi di Tarakan, yang merupakan laboratorium rujukan ya, untuk sampel nanti di Kalimantan Utara. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat.